Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Teman-teman kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Semoga duduknya teman-teman insya Allah balas dengan pahala kebaikan yang senantiasa akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum kelas ini dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk ke hadis 1391, Ustadz. Meminta izin masuk rumah. Ya, Ustadz. Iya, betul. Ya, baik. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Ibu para ummahat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufik kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufik, kemudahan untuk belajar thalabul ilmi, dan berikan kepada kita semuanya pemahaman yang baik yang menghadirkan keberkahan di dunia wal akhirah. Salawat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Ibu-ibu para ummahat rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan hadis 1391, yaitu minta izin masuk rumah. Hadis ini berbicara tentang adab-adab seseorang ketika masuk rumah, terkhusus ketika masuk rumah orang lain. Hendaklah menjaga adab-adab supaya tidak terjadi pelanggaran di sana, karena memang itu bukan hak kita, bukan milik kita. Di sana ada orang-orang yang bukan mahram kita, sehingga betul-betul kita berusaha untuk melazimi adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sekaligus menunjukkan indahnya agama Islam yang mengatur permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Islam adalah agama yang sempurna, yang menyempurnakan Allah yang maha sempurna. Diperuntukkan untuk Nabi yang terbaik dan umatnya yang terbaik. Maka umat akan senantiasa dalam kebaikan ketika mereka melazimi atau komitmen di atas agama mereka dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad SAW.
Kita baca dulu ibu-ibu hadisnya. Hadis 1391. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala kuntu fi majlisin min majalisil ansar. Ja'a Abu Musa ka'annahu mad'ur. Faqala ista'dhantu ala Umar thalathan. Falam yu'dhan li. Raja'tu faqala ma mana'aka? Qultu ista'dhantu thalathan. Falam yu'dhan li. Raja'tu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasta'dhana ahadukum thalathan. Falam yu'dhan lahu. Falyarji'. Faqala wallahi latuqimanna alaihi bibayyinatin aminkum ahadun sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ubay bin Ka'b wallahi la yakumu ma'aka illa asgharul qaum. Fakuntu asgharul qaum. Fakumtu ma'ahu fa akhbartu Umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Silakan dibaca, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya pernah berada di salah satu majelis orang-orang Ansor. Tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan kalut. Ia mengisahkan, aku tadi malam meminta izin kepada Umar hingga 3 kali. Namun ia tidak memberiku izin, maka aku hendak kembali pulang. Lalu Umar bertanya, apa yang membuatmu kembali pulang? Kujawab, aku tadi meminta izin hingga 3 kali. Namun aku tidak diberi izin, maka aku hendak kembali pulang. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, hendaklah ia kembali pulang. Maka Umar pun berkata, demi Allah, sungguh kamu harus memberiku satu bukti yang jelas. Abu Musa bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW? Lalu Ubay bin Ka'ab berkata kepada Abu Musa, demi Allah, tidaklah ada orang yang akan bersamamu, melainkan orang yang paling muda di antara mereka. Pada saat itu, akulah, atau Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang paling muda. Lalu aku pergi bersamanya menemui Umar dan aku pun memberitahukan kepada Umar bahwa Nabi SAW memang benar pernah bersabda seperti itu. Ya, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab seorang muslim di dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah terkait dengan memasuki rumah orang lain. Tidak boleh memasuki rumah orang lain yang ada penghuninya, yang ada pemiliknya, kecuali izin sebanyak 3 kali. Kalau izin sekali diperbolehkan, alhamdulillah. Ya, kalau izin sudah 3 kali maka tidak boleh masuk rumah tersebut. Salam, ya, dan dijawab minta izin gitu ya. Jadi ini berbeda dengan salam tentunya. Minta izin untuk masuk rumah. Kalau diizinkan maka ini adalah sebagai izin. Kalau diizinkan sebagai izin kita untuk masuk rumah. Kalau tidak diizinkan maka batas hitungan maksimal ada 3 kali. Dan hadis ini menceritakan tentang satu peristiwa di mana Abu Musa tidak jadi masuk rumah Umar karena 3 kali izin tidak diizinkan, kemudian beliau pulang mengurungkan niatnya untuk tidak masuk ke rumah Umar. Kemudian Umar bertanya, kenapa seperti itu? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hadis yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang izin untuk masuk rumah orang lain sebanyak 3 kali, kalau tidak diizinkan maka hendaklah dia pulang. Ternyata hadis ini tidak didengar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ini satu yang sifatnya biasa ya ibu-ibu. Pada zaman Nabi, tidaklah hadis-hadis Nabi terkumpul pada satu orang. Terkadang satu hadis didengar oleh sebagian para sahabat dan tidak didengar oleh sebagian sahabat yang lain. Karena terkadang sebagian sahabat mereka sedang dalam medan pertempuran. Sebagian sahabat ada di pasar-pasar untuk melakukan jual beli. Ada sebagian sahabat yang mereka duduk-duduk bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
para sahabat yang banyak melakukan majelis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang banyak hafalannya hadis-hadis ya, banyak hafalannya tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara sekian sahabat Ahlus Sufah yang mereka adalah para sahabat yang fakir yang tinggal di halaman Masjid Nabawi pada waktu itu. Jumlah mereka kurang lebih 80 orang. Mereka adalah orang-orang fakir, baik yang berasal dari Madinah ataupun dari luar Madinah, untuk menimba ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli Sufah, mereka sangat zuhud, sangat sederhana dalam berpakaian, namun sungguh-sungguh dalam belajar pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian kalangan orang-orang yang datang kemudian yang melakukan satu pola metodologi penghambaan kepada Allah supaya lebih dekat, lebih bersih hati mereka, disebut dengan sufi, ya karena diambil dari kata-kata sufah, ahlu sufah, nisbatan kepada mereka para sahabat yang sangat zuhud dalam kehidupan mereka dan mereka fokus beribadah dan belajar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang banyak periwayatan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau didata periwayatan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling banyak periwayatannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Jadi tidak semua hadis Nabi terkumpul pada satu orang. Sama juga hari ini ibu-ibu, tidak semua hadis terkumpul pada satu orang. Tidak semua hadis Nabi terkumpul pada Imam Bukhari. Tidak semua hadis terkumpul pada Imam Muslim. Dan yang lainnya tentu lebih jelas ya Ibu, karena memang Imamul Hadis, Imam Hadis adalah Imam Bukhari yang kitabnya disepakati oleh umat sebagai kitab yang diterima oleh umat Islam dan menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian Sahih Muslim, yaitu kitab sahih yang ditulis oleh muridnya yaitu Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Nah, karena itu yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang maksum dari umat ini kecuali nabinya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau minta supaya ada bukti. Kemudian Abu Musa mendatangi majelis para sahabat menyampaikan akan hal tersebut, dan orang yang bersedia menjadi saksi atas hadis tersebut, itu hadis yang didengar oleh Rasulullah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubay bin Ka'ab. Ya. Baik ibu-ibu, Umar bin Khattab di sini bukan berarti menolak berita yang disampaikan oleh satu orang. Karena pada dasarnya berita yang disampaikan satu orang, kalau orangnya sikoh itu ya diterima. Tapi ini Umar ingin memastikan bahwa ini betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam disiplin ilmu hadis, jalur periwayatan hadis. Jadi begini ibu-ibu, hadis yang sampai kepada para penulis hadis. Kalau kita tentunya tidak berada di zaman penulisan dan pengumpulan hadis. Kita hidup di zaman yang diberikan kemudahan. Itu kita tinggal menikmati hadis-hadis yang sudah terkumpul pada kitab-kitab induk hadis. Pada masa-masa penulisan hadis di mana mereka mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak hidup pada zaman Nabi. Artinya tidak bertemu dengan Nabi langsung. Ya, mereka hidup beberapa ratus tahun dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, berapa puluh atau berapa ratus tahun. Artinya ada generasi-generasi yang harus ya menyambungkan hadis tersebut. Makanya ada istilah sanad. Seseorang menyampaikan tentang Nabi, itu jalurnya dari siapa? Sedangkan si fulan itu tidak bertemu dengan Nabi. Dia menyatakan aku mendengar dari si fulan. Si fulan itu mendengar dari si fulan. Si fulan mendengar dari si fulan mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Silsilah seperti itu disebut dengan sanad atau isnad. Sedangkan muatan hadisnya, kandungan hadisnya disebut dengan matan. Ya, ibu-ibu barakallahu fikum, sanad itu juga nanti ada penilaian tersendiri. Maka sahih dan tidaknya sebuah hadis salah satu penilaiannya dilihat dari sanad. Apakah munqati', terputus atau tidak. Kalau tidak terputus maka kualitas sanad itu bagaimana? Karena sanad terdiri daripada para periwayat hadis itu dengan rawi atau para ruwat. Ya, para rawi ini bagaimana kualitasnya? Apakah hafalannya bagus? Apakah dia pelaku bid'ah atau tidak? Ini juga nanti ada pertimbangan tersendiri sehingga nama-nama hadis itu kalau dirincikan sangat banyak ibu-ibu. Walaupun nanti kalau disederhanakan ya hadis itu antara makbul sama ghairu makbul aja. Hadis itu diterima atau tidak diterima. Hadis yang diterima hadis sahih ya, atau hadis hasan, yang tidak diterima hadis dhaif. Walaupun nanti kalau dirincikan banyak sekali. Ada hadis namanya hadis mungkar, ada hadis mutarib, ada hadis ini, hadis itu, dan semuanya kembali pada satu jenis, yaitu hadis dhaif. Barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sanad atau isnad itu terkadang orang-orang yang ada dalamnya, para perawi itu jumlahnya banyak, tapi terkadang jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya banyak di setiap tingkatan, ada sebagian ulama mensyaratkan di setiap tingkatan tuh minimal ada 10 rawi. Maka itu disebut sebagai hadis mutawatir namanya. Hadis mutawatir kesimpulannya apa? Hadis-hadis yang para perawinya di setiap levelnya itu sangat banyak. Yang di level sahabat, kemudian level setelahnya sampai pada para penulis hadis itu banyak, Ibu. Tidak kurang dari 10 perawi dalam setiap tingkatannya, dalam setiap levelnya. Kalau kurang dari itu maka hadis menjadi hadis ahad. Ya, ahad itu belum tentu dhaif. Ahad ada yang sahih, ada yang dhaif juga, tapi perawinya tidak sebanyak perawi hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir dinisbatkan kepada hadis-hadis yang ada itu jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan hadis adalah hadis ahad. Hadis ahad yang perawinya tidak sampai syarat-syarat hadis mutawatir. Lalu bagaimana para ulama menyikapi akan hal ini? Para ulama sepakat bahwasanya hadis ahad itu ya diamalkan baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih, dalam masalah amaliyah. Tidak dibeda-bedakan, hadis tersebut yang penting sahih maka diamalkan. Tidak disyaratkan harus jumlah para perawinya banyak, tidak. Ini prinsip yang diajarkan oleh para ulama, berbeda dengan sebagian kalangan ataupun sekte yang menyimpang. Mereka menyatakan bahwasanya hadis-hadis walaupun sahih tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir, maka tidak bisa digunakan dalam masalah keyakinan. Maka ada kalangan yang mungkin kita pernah dengar ibu-ibu, itu sebagian kalangan yang tidak meyakini adanya azab kubur. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis yang terkait dengan siksa kubur itu hadisnya ahad, tidak sampai mutawatir. Walaupun ini juga dibantah oleh para ulama, yaitu hadis-hadis yang terkait dengan adanya siksa kubur itu hadis-hadis sahih dan jumlahnya banyak. Kalau dikumpulkan jalur periwayatannya, maka ini dianggap sebagai mutawatir, dilihat dari sisi pengumpulannya. Al-jam' turuk, jadi mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya. Itu jumlahnya banyak, makanya ini dianggap sebagai mutawatir. Walaupun andaikan itu dianggap sebagai ahad, itu sudah cukup karena sahih sekali. Barakallahu fikum, ini adalah pendapat mereka ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan sebagian sekte yang menyimpang, yang mana mereka menolak adanya siksa kubur, alasannya hadisnya tidak sampai derajat mutawatir. Maka ibu-ibu barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan memang benar hadis ahad itu berbeda dengan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu menghasilkan suatu keyakinan yang pasti. Karena kalau banyak orang kemudian meriwayatkan satu hadis, tidak mungkin mereka itu sepakat dalam kebohongan. Tidak mungkin, Ibu. Satu kampung yang jumlahnya 1000 orang sepakat mereka dalam kebohongan. Tidak mungkin. Makanya hadis mutawatir itu memberikan suatu keyakinan yang pasti. Kalau khobar ahad atau hadis yang ahad itu tidak pasti, dzon, prasangka. Tetapi ketika ada satu indikator yang menguatkan, misalnya akidah yang terkait dengan
keyakinan yang wajib diyakini oleh umat Islam tentang siksa kubur. Disebutkan dalam Al-Quran secara global itu cukup sebagai indikator untuk akidah ini harus diyakini. Baru rinciannya nanti disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Makanya nanti dipermasalahkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, misalnya Al-Masih Ad-Dajjal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ya sebagian kalangan tidak meyakini hadis-hadis terkait dengan Al-Masih Ad-Dajjal karena disebutkan hanya dalam hadis-hadis saja. Ini pembahasan memang sangat rinci, Ibu-ibu, butuh pendalaman yang lebih. Intinya secara umum, barakallahu fikum, hadis ahad yaitu hadis yang jalur periwayatannya tidak sebanyak hadis-hadis mutawatir, selama itu sahih maka boleh digunakan dalam masalah akidah keyakinan dan boleh digunakan sebagai dalil dalam masalah amaliyah di luar keyakinan. Dan terkadang masalahnya satu hadis itu mengandung dua bagian sekaligus. Bagian yang berbicara tentang akidah dan bagian yang berbicara tentang masalah amaliyah. Contohnya misalnya ibu-ibu dalam hadis yaitu tentang doa sebelum salam. Rasulullah mengajarkan kepada kita salah satu doa yang kita baca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka dan azab kubur. Dari fitnah dunia, ya, fitnah di alam kubur, ya, kemudian kita minta perlindungan pada Allah dari fitnahnya, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Di sana ada perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Itu disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Ini satu sisi. Tapi satu sisi doa ini diamalkan dalam amaliyah di luar akidah, yaitu amaliyah di dalam sholat, yaitu dibaca sebelum salam. Ya, nanti kalau misalnya seseorang tidak meyakini adanya azab kubur, karena ini masalah akidah dan hadisnya tidak mutawatir, ini kontradiktif ibu-ibu. Satu sisi dia wajib mengamalkan ini, ataupun sunnah ya hukumnya mengamalkan ini, doa sebelum salam. Lalu bagaimana seseorang bisa mengamalkan satu amaliyah namun dia tidak meyakininya? Nah, di sini jadi masalah. Jadi intinya ibu-ibu, ya tidak kami perpanjang lebar lagi, yaitu hadis-hadis yang selama hadis sahih, baik mutawatir ataupun ahad, itu bisa digunakan baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya, hadis 1392. 1392 kita baca. Orang yang mengetuk pintu ketika ditanya tidak boleh hanya menjawab saya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Pada waqtul bab, faqala man dak, faqultu ana, faqala ana ka'annahu, faqala ana faka'annahu karihaha. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengurus utang ayahku. Saat aku mengetuk pintu rumah Nabi, beliau bertanya, siapakah itu? Aku menjawab, saya. Beliau lantas bersabda, saya, seolah-olah beliau membencinya. Iya, ibu-ibu, barakallahu fikum, di antara adab ketika bertamu, ketika ditanya oleh sahibul bait, maka hendaklah menjelaskan yang sebenarnya, siapa dirinya. Karena entah diizinkan atau tidak, nanti kan setelah sepengetahuan yang punya rumah ibu-ibu. Ya, ini satu peristiwa di mana Jabir ingin mengurusi utang ayahnya, yaitu Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Haram sudah meninggal lebih dahulu daripada Jabir. Jabir ingin mengurusi utang-utang ayahnya dan menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau mengetuk pintunya. Jadi di antara adabnya adalah mengetuk pintu dengan lembut, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya dengan kuku-kuku yang ada di jari kita,
jadi tidak keras. Ya, tapi barakallahu fikum. Kemudian ketika ditanya siapa, saya. Nah, di sini saya siapa ini kan ya? Saya kata Rasulullah, saya nggak dijelasin, seakan-akan Rasulullah tidak menyukainya. Nah, di sini Ibu. Bahkan ketika menyebutkan nama, dan nama itu masih samar karena mungkin banyak orang yang memiliki nama seperti itu. Saya siapa? Muhammad siapa nih? Muhammad anak siapa gitu ya? Muhammad putranya ini harus dijelaskan. Ini siapa? Ibu Fatimah yang mana? Di kampung ada 3-4 orang, maka dijelaskan. Karena terkait dengan masalah ini, nanti izin seseorang itu mendapatkannya atau tidak untuk masuk rumah tersebut. Akan di dalam beberapa kebiasaan yang diterapkan oleh para khalifah, itu pintu biasanya dibuat 2, jadi ada semacam ini Bu, semacam alat untuk mengetuk ya, seperti lingkaran yang digantungkan di pintu, ada yang besar ada yang kecil. Kalau besar berarti laki-laki yang ngetuk, kalau kecil berarti perempuan. Ini karena apa? Menjaga daripada adab, nanti bisa jadi seseorang tidak terdengar suaranya. Oh, yang mengetuk suara besar laki-laki, nanti yang menerima laki-laki. Kalau perempuan nanti menerima perempuan. Masya Allah. Ala kulli hal, para ummahat, barakallahu fikum, ini ketika bertamu seseorang, ketika ditanya, jelaskan ya, dijelaskan. Oh, saya ini si fulan bin fulan. Ternyata Rasulullah SAW tidak menyukai ketika seseorang mengatakan saya. Coba tebak siapa saya gitu ya. Nggak usah disebutkan saya ini bin ini, supaya sahibul bait itu jelas. Oh ini hajatnya apa ya. Enggak usah nanti aja gitu. Oh si fulan, ya udah masuk. Karena memang kita tidak tahu ibu-ibu orang yang kita datangi itu dalam keadaan seperti apa, punya pekerjaan seperti apa. Jadi memang izin itu penting. Sehingga ketika tidak diizinkan tidak perlu sakit hati karena itu hak pemilik rumah. Tidak boleh dikatakan pelit karena itu haknya. Kecuali itu hak kita dan tidak diberikan berarti mereka lah orang-orang kikir. Tapi kalau itu haknya ya sudah, itu hak dia. Itu hak dia. Tapi barakallahu fikum. Kemudian berikutnya masih terkait dengan adab orang bertamu, adab masuk rumah orang lain, larangan melihat ke dalam rumah orang lain. Hadis Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi anna rajulan ittala'a fi khujrin fi juhrin anna rajulan ittala'a fi juhrin fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam midran yahukku bihi ra'sahu falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law a'lamu an tantadhirani la ta'antu bihi bi 'ainaik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-idnu min qibalil basar. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengisahkan, ada seseorang yang mengintip melalui lubang pintu kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau tengah menyisir rambutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau bersabda, "Kalaulah aku tahu bahwa engkau mengintip, niscaya sisir itu kutusukkan pada kedua matamu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, diperintahkannya izin adalah untuk menjaga pandangan. Ya, di sini menunjukkan tentang keharaman mengintip rumah orang lain. Ya, mengintip rumah orang lain. Walaupun tidak terkait dengan aurat sekalipun mengintip ke dalam rumah orang lain. Itu tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Ya. Jadi sebagian orang kadang meremehkan akan hal ini, melihat sesuatu yang itu sebagai privasi dia, rumah dia, ya, mengintip, melihat. Nanti kalau sudah melihat sesuatu keburukan, akan muncul dosa berikutnya, yaitu membicarakan, terus berlangsung dan berlanjut. Biasanya seperti itu. Jadi setan tidak berhenti ketika seseorang sudah tertangkap pada satu dosa, seakan-akan setan mendapatkan satu peluang untuk menjadikan orang tersebut masuk ke pintu berikutnya. Terus seperti itu. Kemudian ketika seseorang bertamu juga, supaya tidak melayangkan pandangan dia sebelum diizinkan, hendaklah dia berada di samping kanan atau samping pintu. Itu ketika tuan rumah membukakan pintu, dia berada bukan di
depan pintu. Ketika diterima, kemudian matanya langsung lanjut melayangkan pandangannya ke arah dalam rumah. Jadi kan belum diizinkan itu. Maka berada di samping kanan atau samping kiri pintu supaya pandangannya itu terjaga. Bahkan dalam bertamu seperti itu. Apalagi sengaja mengintip apa-apa yang ada di rumah orang lain. Ya, waliyadzubillah, ini tidak boleh, lebih-lebih ketika ada aurat yang terbuka, karena isi rumah itu bukan hanya laki-laki, tapi ada para wanita, ada para istri, ada anak-anak wanita. Maka ini haram, tidak boleh melihat apa-apa yang ada di rumah orang lain, kecuali dengan izin pemiliknya. Izin ketika bertamu, ya, itu pun nanti ada batasan-batasannya, ya, bertamu dan yang semisalnya ibu-ibu, supaya apa? Supaya teratur, tertib kehidupan kaum muslimin sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masya Allah kalau kita baca memang menunjukkan keindahan Islam ya, untuk menjaga stabilitas yang ada di masyarakat ya, tidak terjadi gunjing menggunjing. Ya, itu ditutup rapat sekali. Karena biasanya aib itu ada, aib sesuatu yang tidak pantas dilihat itu ada di rumah, ya entah rumah itu tidak rapi atau bagaimana, sehingga kita tidak boleh mengetahui aib orang lain. Makanya bagi orang-orang yang tidak tahu aib orang lain itu, masya Allah, kalau sekali saja kita mengetahui aib orang lain, itu amanah yang besar sampai akhir hayat kita, ibu-ibu. Tetapi ya seperti itulah, terkadang kita kepo gitu ya, kepo dengan rahasia orang. Padahal kalau kita sudah mengetahui rahasianya itu, masalah itu amanat yang besar sekali sampai akhir hayat kita. Apa kita mampu menyembunyikannya, mampu merahasiakannya atau tidak? Maka mending tidak tahu, mending tidak tahu. Jadi ya, kepo atau pengen tahu itu ada yang sifatnya mamduh, yang sifatnya terpuji ya, pengen tahu hal yang baik ya, pengen tahu masalah ilmu, pengen tahu masalah hukum tertentu, itu masya Allah. Kepo ini gimana sih hukumnya, boleh atau tidak. Tapi kalau kepo terhadap pribadi orang itu ya cenderung relatif negatif, karena kalau sudah tahu keburukan orang kemudian kita tidak bisa mengislahnya, kita juga terkena kewajiban ataupun kita terkena sanksi meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian selanjutnya ketika kita tidak mampu untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, apakah kita mampu kemudian untuk menyembunyikannya aib seseorang, cacat seseorang, ini menjadi sebuah rahasia dan amanat besar sampai akhir hayat kita. Maka intinya jangan suka mengetahui rahasia orang. Apa sih rahasianya? Tidak usah diketahui. Karena kalau rahasia itu terkait dengan keburukan pribadi seseorang, aib yang ada pada keluarganya, ya sekali kita tahu, maka ini amanah yang sangat besar untuk tidak menceritakan pada orang lain, kecuali untuk satu kemaslahatan, yaitu perbaikan pada orang tersebut. Misalnya kita menyampaikan pada orang yang bisa menasihatinya, boleh. Tapi kalau hanya cerita sana sini kila waqala, katanya dan katanya, malah semakin berbanyak dosa-dosa pada diri kita. Hadis berikutnya ibu-ibu 1394. Hadis Anas bin Malik. Anna rajulan ittala'a min ba'di hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mishqas aw bi masyaqis. Faka'ani anzur ilaihi yakhtilur rajula liyata'unahu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik menuturkan bahwa ada seorang laki-laki mengintip ke salah satu kamar Nabi SAW. Nabi lantas menemui dengan membawa satu atau beberapa anak panah. Aku melihat seolah-olah beliau menakut-nakuti hendak mencolok mata lelaki itu. Ya, ada juga ya pada zaman Nabi. Yang mengintip siapa ya? Sahabat juga. Artinya sahabat itu berbeda level-levelnya ibu-ibu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada yang pernah ngintip. Tapi bukan berarti kemudian disimpulkan di antara sunnah sahabat ngintip. Ya enggak, itu yang dilarang. Jadi sahabat berbeda-beda. Ada yang suka nanya itu. Biasanya orang Arab Badui yang datang sesekali kepada Nabi. Dan mereka suka bertanya. Ya. Dan kedatangan mereka diharapkan oleh para sahabat yang tinggal bersama Nabi. Karena biasanya yang berani bertanya mereka. Sedangkan orang-orang yang di sekitar Nabi segan kepada Nabi. Pengen bertanya itu segan, nunggu aja. Gitu.
Ya, nunggu saja. Jadi sahabat berbeda-beda. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, dengan perawi yang berbeda, tapi terlihat bahwasanya ini satu peristiwa ya Ibu, tentang rojul tersebut, seseorang tidak disebut namanya. Karena ini perbuatan yang tidak baik, anna rojulan, seseorang. Biasanya di sini akan didapatkan nanti dalam pembelajaran hadis secara mendalam. Kita dapatkan dalam syarah-syarah itu, rojul itu siapa, laki-laki itu siapa, itu disebutkan. Tapi tidak disebutkan, ini babil adab ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji, tidak disebut namanya. Jadi ini satu pelajaran yang bisa kita ambil ya Ibu. Kalau mengingatkan orang tentang keburukan, itu kalau bisa tidak usah sebutkan orangnya, tapi sebutkan saja perbuatan. Ada orang seperti ini dan ini haram. Ya, gitu ya. Jangan sampai nyebut orangnya dulu. Kecuali dalam keadaan yang betul-betul hajat betul. Disebutkan perbuatannya, tapi orang-orang tidak paham dan orang tersebut terus melakukan perbuatannya itu. Maka terpaksa disebutkan perbuatannya itu supaya orang tersebut tidak memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Itu pun jalan terakhir. Ya, karena dia memiliki hak, selama dia muslim masih memiliki hak untuk dijaga kehormatannya. Yang dijaga itu bukan hanya nyawanya Ibu, tapi apa? Nyawanya, ya darahnya artinya. Kemudian apa? Hartanya, nggak boleh diambil kecuali dengan haknya diantaranya zakat. Kemudian kehormatannya, tidak boleh seseorang itu kemudian menjatuhkan muslim yang lain. Yang hari ini terkadang seseorang itu berbeda sedikit saja, bahkan bukan dalam masalah usul, dalam masalah furu', kemudian dia menjatuhkan ya kepribadian orang lain, tidak bicara tentang kesalahannya. Oh, ini pendapat yang salah, ini pendapat ini. Kadang-kadang dijatuhkan kepribadian. Ini terjadi para ummahat. Ya, ada seorang syekh atau ustadz menjatuhkan ustadz yang lain. Dikatakan ustadz itu hubbud dunya, cinta dunia, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Itu nggak perlu seperti itu. Itu berarti apa? Isqatus syakhsiyah, menjatuhkan kepribadian orang lain yang tidak terkait dengan masalah agamanya. Ya, hubbud dunya itu hub cinta. Namanya cinta, kecintaan itu identik dengan hati, Ibu. Rasa itu kan hati ya, cinta. Seseorang bisa menghukumi orang terkait dengan hatinya itu dari mana? Orang itu hubbud dunya, Allahul musta'an. Orang itu mencari kekayaan. Ya, cari kekayaan bisa jadi tujuannya lain. Makanya jangan mudah menghakimi orang. Kemudian di sini juga berbicara tentang masalah orang yang mengintip. Para fuqaha mengatakan orang yang sengaja mengintip kemudian pemilik rumahnya mencolok matanya dan terjadi kerusakan matanya, maka yang punya rumah tidak ada domannya. Artinya tidak ada di sana doman, tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya, untuk memberikan ganti rugi, atau tidak ada kisos di situ. Tidak ada kisos, ya, tidak ada kisos, tidak ada diet namanya. Tidak ada kisos yaitu mata diganti mata, atau diet. Diet itu adalah sebagai denda seseorang merusak anggota tubuh. Itu ada dendanya Ibu. Kalau mata 2, 1 mata itu 50 ontai itu. Ya, itu besar sekali. Barakallahu fikum. Kita baca hadis berikutnya. Hadisu Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tala'a fi baitika ahadun wa lam ta'dan lahu hadathahu bihasatin fa faqata ainahu makana 'alaika min junah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu belum mengizinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya. Oh ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya Ibu ya. Ada hadisnya terkait dengan hal ini, tidak ada kisos dan tidak ada diat. Di situ ya, tidak ada kisos. Kisos itu tuntut balas, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, ataupun diat. Diat itu sebagai denda atas perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain ataupun merusak anggota badan orang lain, memutuskan jari orang lain, ya, menghilangkan telinga, mematahkan gigi, itu ada hitungannya. Orang kemudian mukul orang lain giginya sampai rontok, itu ada hitungannya. Atau membutakan matanya, ada hitungannya Ibu-ibu, karena memang anak Adam
keturunan Nabi Adam, kita-kita ini sebagai manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan haknya. Makanya orang kafir sekalipun belum tentu halal darahnya, Ibu. Ini perlu kita perhatikan. Orang kafir sekalipun itu belum tentu halal darahnya. Orang yang halal darahnya itu terkadang tidak terkait dengan agama. Ya, udah Islam apakah halal darahnya? Ada juga yang halal darahnya. Gitu. Jadi tentang penghalalan darah itu betul-betul dikembalikan kepada syar'i. Ya, orang kafir yang seperti apa? Orang kafir yang harbi, yang merangi misalnya, dan itu dalam kondisi seperti apa? Itu juga. Ya, tidak semua orang non-Islam kemudian dihalalkan darah. Ada atur. Kemudian apalagi kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan alasan yang benar. Dalam sebuah hadis sebutkan 3. Itu orang yang sudah nikah namun berzina. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Kemudian orang yang murtad meninggalkan agamanya. Itu nanti ada ketentuannya tidak sembarangan. Ya, kemudian tapi barakallahu fikum ketika terjadi satu peristiwa misalnya orang menghilangkan mata orang lain. Nanti di sana ada qadha. Qadha itu ada peradilan ya Ibu untuk membuktikan satu kebenaran dalam sebuah peristiwa. Apakah yang salah si fulan atau fulan yang lain. Maka misalnya terjadi suatu pembegalan kemudian terjadi kematian. Ya, yang begal mati itu nanti yang bunuh juga diamankan dulu. Artinya betul-betul apakah dia itu memang melakukan itu karena pembelaan atau apa. Karena supaya apa Ibu-ibu? Supaya tidak menjadikan hal ini sebagai modus nantinya. Modus untuk melakukan suatu kebohongan. Ketika dia bunuh orang lain, dia alasannya, oh karena dia ingin merampok saya, karena ingin seperti ini. Maka perlu namanya pengadilan di sana. Walaupun nanti misalnya pengadilan karena tidak ada bukti memberatkan si fulan bersalah membunuh orang lain, itu di dunia. Nanti di akhirat ya dia terbebas. Artinya dia mendapat pahala atas kesabaran tersebut. Kemudian seorang hakim yang salah, dia mendapatkan 1 pahala. Yang benar mendapatkan 2 pahala. Karena dia beristighfar dengan sungguh-sungguh. Bukan karena faktor uang, bukan karena faktor suap, bukan karena faktor ada ikatan keluarga ya, nepotisme, tidak seperti itu. Makanya dalam masalah peradilan itu yang diputuskan sesuai dengan zahirnya. Maka ada satu peristiwa di mana Ali berseteru dengan seorang Yahudi, hakim memenangkan siapa? Hakim memenangkan seorang Yahudi. Ali dikalahkan. Ya, karena Ali tidak bisa mendatangkan bukti untuk memberatkan daripada dakwaannya. Tidak, orang Yahudi menantang, mana buktinya? Ya, mana buktinya? Jadi di situ barakallahu fikum, peradilan di dunia sifatnya adalah zahir ya Ibu-ibu. Ketika seseorang mengangkat satu perkara ke pengadilan kemudian diputuskan dengan satu keputusan yang tidak dengan sesungguhnya, karena kita memang lemah dalam bukti, maka ya kita terima. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita berseteru dengan saudara kita, maka kita harus paham, tahu diri. Kalau kita salah, mending aku salah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan menghukumi sesuai dengan laporan seseorang. Terkadang orang pandai bicara sehingga bisa menutupi masalah yang sebenarnya. Ya, inilah Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa aja tanya pada Allah, yang benar siapa? Ya Allah, si fulan atau fulan. Tidak. Maka agama ini barakallahu fikum. Agama ini dicontohkan oleh seorang Rasul yang berjalan menegakkan agamanya, berjalan dengan sebab musabab, dengan hikmah. Sesuai dengan hukum kauniyah yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Ada sebab dan musababnya. Makanya berbeda sekali dengan karakter Nabi dan umat sebelumnya Ibu-ibu. Ya, ini berbeda sekali. Makanya kita dituntut menjadi orang yang jujur. Kalau salah ya salah. Dan sampai kemudian bersilat lidah seakan-akan kita benar, merasa kita cerdik, merasa kita tuh pandai, ngakel orang lain, apalagi ditambah dengan masalah ini ditambah dengan suap menyuap supaya menjatuhkan orang lain, wal'iyadzubillah. Jadi peradilan bukan hanya di dunia, peradilan yang hakiki di akhirat. Peradilan di dunia itu sesuai dengan zahirnya. Yang jadi masalah ketika suatu fakta sudah terkuak, orang masih berbuat zalim untuk suatu tujuan yang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hakim pemutus perkara dalam sebuah peradilan itu posisinya sangat berbahaya.
ke kanan dikit masuk surga, ke kiri dikit masuk neraka. Jadi wilayah dia itu sedikit, Ibu. Wilayah dia untuk wilayah aman itu sedikit. Ke kanan sedikit masuk surga, ke kiri sedikit masuk neraka. Ini hakim, ya. Baik. Kecuali memang ketika kita dalam mengadukan suatu masalah kita tidak bisa memberikan satu bukti, ya kita ya sudah qanaah saja, kita menerima saja, ya, dan hakimnya tentunya memutuskan sesuatu berdasarkan zahir. Baik, para umat, kita lanjutkan. Bab 41 tentang salam. Orang yang naik kendaraan memberi salam kepada pejalan kaki. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang lebih banyak. Hadis 1396. Hadis Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Silakan dibaca. Bismillah, Abu Hurairah berkata kepada Nabi SAW bersabda, hendaknya orang yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan, pejalan kaki memberi salam kepada yang duduk, dan rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Ya, ibu-ibu, ini adab, ya, adab yang diajar oleh Rasulullah SAW, etika dalam masalah salam. Ya, yang berkendara memberikan salam pada orang yang berjalan. Kalau dibalik apakah salah? Tidak. Ya, tapi ini etikanya. Etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang berkendara memberikan salam pada orang yang berjalan kaki. Wal mashi, orang yang berjalan kaki, berikan salam pada orang yang duduk. Wal qalil, dan yang sedikit, alal katsir, berikan salam pada orang yang banyak. Di antara semua itu, yang paling afdol adalah mereka orang yang memulai mengucapkan salam. Ya, ini adab-adab, ya ibu-ibu. Dalam hadis yang lain, as-saghir 'alal kabir, yang kecil, yang muda memberikan salam pada yang tua. Ya, ini adab-adab, ya, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah salam. Kemudian berikutnya hak seorang muslim untuk dijawab salamnya. Hadis 1397. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa 'iyadatul maridi wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Silakan dibaca, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Ya, hak muslim atas muslim yang lain, ataupun kewajiban muslim atas muslim yang lain. Hak sesuatu yang wajib diterima, kewajiban sesuatu yang wajib ditunaikan. Hak seorang muslim itu berhak mendapatkan pertama salam dari menjawab jawaban salam dari saudaranya. Ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu maka salamlah, ya, salamlah kepada mereka dan menjawab salam dan menjawab salam. Di sini disebutkan 5, Ibu, itu bukan pembatasan, ya, karena dalam riwayat yang lain ada situn, ada 6. Jadi bukan pembatasan, ada hak-hak lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Biasanya memang angka-angka yang disebutkan dalam hadis itu bukan pembatasan. Misalnya ada sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya, dari Allah. Imamun adil, imam yang adil. Ini menempati posisi yang pertama, ya. Imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian sampai 7, itu bukan batasan. Ya, bukan batasan jumlah, tapi penyebutan sebagian golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis ini disebut khamsun, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain situn, yaitu 6, di sini 5. Itu bukan pembatasan
bukan kontradiktif juga. Artinya kalau ada tambahan berarti ditambah saja. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya berulang. Kadang menyebutkan 5, kadang menyebutkan 6. Yang pertama adalah menjawab salam. Ratus salam. Kita berhak mendapatkan jawaban salam. Kalau kita salam, kita memberikan hak pada orang lain. Assalamualaikum. Kita menunaikan kewajiban kita yang menjadi hak orang lain. Dan kita berhak mendapatkan jawaban salamnya. Ratus salam. Wa'iyadatul marid. Kemudian mendapatkan hak untuk dijenguk. Punya kewajiban kepada orang lain untuk menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz. Yaitu mengiringi jenazah. Seorang muslim berhak ketika meninggal, jenazahnya diantar, diiringkan ke tempat pemakamannya, tidak dibiarkan, dan pahala yang besar. Wa ijabatut da'wah, memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, kemudian mendoakan orang yang bersin. Ketika mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Masya Allah, dalam bersin saja potensi pahalanya besar. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersin. Kemudian yang mendengar mendoakan rahmat untuk yang bersin. Yarhamukallah. Yang bersin kembali mendoakan yang mendoakan dirinya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu, Masya Allah. Ya. Waislihu balakum, karena dia mendoakan saudaranya, ya. Mendoakan saudara itu menunjukkan keimanan, Ibu, menunjukkan cintanya kepada saudaranya. Kemudian hadis berikutnya, larangan memberi salam pada ahlul kitab dan bagaimana menjawab salam mereka. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah al-Yahud wa Nasara. Mereka adalah orang-orang non-Islam atau kafir yang lebih ringan kekafirannya dibandingkan orang-orang paganis, orang-orang kafir paganis atau musyrikin dalam beberapa masalah. Di antaranya dalam masalah penyembelihan, diperbolehkan makan dari sembelihan mereka, selama tidak diketahui bahwasanya mereka ketika menyembelih menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, boleh menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan mereka, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Surat Al-Maidah ayat yang kelima, ya, suratul Maidah ayat yang kelima, itu menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab al-Yahud wa Nasara. Dalam hal ini lebih baik. Tapi dalam banyak hal ya tidak juga. Dalam dua perkara ini mereka punya keistimewaan. Yaitu sembelihannya itu boleh dimakan. Jadi makanan itu, Ibu, makanan selama bukan hasil dari curian atau apapun, itu hukumnya halal selama tidak tercampur dengan keharaman, tidak terbuat dari yang haram dan tidak tercampur dengan keharaman. Ya, kecuali sembelihan harus hati-hati. Misalnya ada sesaji yang diletakkan di ujung desa atau di pojok-pojok suatu rumah, ya, berupa makanan dan sembelihan. Para ulama menjelaskan, ya, itu makanan-makanan itu boleh dimakan, walaupun makanan sesaji boleh dimakan. Uangnya yang ditaruh di situ boleh dimanfaatkan karena ibadat itu adalah sesuatu yang dibuang. Kemudian untuk sembelihannya tidak boleh karena itu disembelih untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam masalah sembelihan itu lebih ketat di sini tentunya daripada makanan biasa. Barakallahu fikum. Di sini nanti berbicara bukan masalah itu, tapi berbicara tentang masalah salam kepada orang-orang kafir. Di sini kepada ahlul kitab. Kalau orang kafir jelas, Ibu, itu kafir murni, ya. Ini kafirnya ahlul kitab. Kita baca hadisnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apabila ahli kitab menyampaikan salam kepada kalian, maka jawablah alaikum dan atasmu. Ya, hadis yang lain menyebutkan tidak boleh memulai salam terhadap ahli kitab.
Tapi kalau mereka mengucapkan salam pada kita, maka kita katakan wa'alaikum dan atasmu. Wa'alaikum. Gitu ya. Wa'alaikum atau wa'alaika. Ya, dan untukmu. Ada juga sebagian ulama dalam hal ini mengatakan sebagaimana ucapan mereka assalamualaikum waalaikumsalam. Ada yang mengatakan demikian. Karena berdasarkan sebuah ayat ya Ibu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, ketika kalian mendapatkan satu ucapan selamat fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Itu diambil dalil oleh sebagian ulama untuk menjawab orang Yahudi ya secara umum, tapi di sini juga sebagai dalil ya, artinya ketika orang Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam pada kita ucapkan wa'alaikum. Hadis berikutnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alayka faqulu alaik. Ya, silakan. Bismillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang Yahudi menyalami kalian, sesungguhnya yang mereka ucapkan itu adalah assalamu alaika atau bagimu kebinasaan. Maka jawablah wa alaika atau dan bagimu pula kebinasaan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang Yahudi menyalami kalian, sesungguhnya yang mereka ucapkan itu adalah assalamu alaika, bukan assalamu ya Bu ya. Assamu dan assalamu alaika. Kalau assalamu itu kan keselamatan. Kalau assamu itu bagimu kebinasaan. Assamu alaika bagimu kebinasaan. Assamu kebinasaan. Kalau assalamu dalamnya keselamatan. Ya, ada satu peristiwa di mana Rasulullah mendapatkan ini dari seorang Yahudi. Aisyah marah. Nanti mungkin disebutkan dalam hadis berikutnya ya. Kalau mendengar seperti itu ya kita wa'alaika atau wa'alaikum gitu aja. Ya. Mereka melintirkan satu kata-kata. Maksudnya assalamualaikum di assalamualaikum. Kelihatannya sama tapi enggak, assalamualaikum. Wa'alaikum. Gitu aja. Wa'alaikum. Dan untukmu. Begitu pula dan bagimu pula kebinasaan. Hadis 1400. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka fa fahimtuha faqultu alaikumussalam wa la'nah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah fa inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi faqultu ya Rasulullah alam tasma' ma qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qultu wa alaikum. Ya, silakan. Aisyah radhiyallahu anha berkisah, sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu berkata, "Assalamu alaika, semoga kebinasaan atasmu." Aku memahaminya, maka aku menjawab, "Alaikumussalam wal laknah, semoga kebinasaan dan laknat menimpa kalian." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka katakan?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya telah menjawab waalaikum dan semoga atas kalian juga." Ya, ini satu peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan ucapan yang tidak patut ya. Assalamualaikum. Assalamu alaika. Assalamu alaika. Binasaan untukmu. Ya, ini dari orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah yang jawab, Alaikumussalam wa la'nah. Kebinasaan untukmu dan laknat ditambahlah Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mahlan. Santai wahai Aisyah, santai gitu. Santai. Bahasa kita gitu. Ya Aisyah, fa innallah sesungguhnya Allah yuhibbur rifqa, mencintai rifqah. Rifqah di sini diartikan sikap lemah lembut ya pada setiap perkara. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Ada juga sebagian ulama mengatakan ar-rifqah diddul ajul. Al-ajul itu tergesa-gesa. Jadi santai aja, jangan tergesa-gesa. Jangan gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang.
Berusaha Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar ya apa yang mereka ucapkan? Kemudian Rasulullah mengatakan, iya aku sudah jawab waalaikum, udah cukup gitu, nggak usah tambah-tambah gitu kan. Ini Masya Allah, artinya apa yang diucapkan Aisyah juga nggak salah ya. Satu sisi Rasulullah mengajarkan untuk bermuamalah dengan musuh itu terkadang jangan terlalu baper, malah kita kemakan kan. Kita tuh reaktif gitu ya terhadap berita yang belum tentu kadang-kadang benar itu reaktif, reaksinya cepat, ternyata ternyata salah gitu ya, ternyata salah. Ini di era-era seperti ini itu kadang-kadang kita dipermainkan opini kita. Kita tidak pernah buat opini, tapi kita termakan opini oleh musuh. Ini yang harus hati-hati. Kebencian kita terhadap orang-orang yang benci terhadap Islam tidak boleh menjadikan kita tidak paham strategi. Makanya ketika muncul orang-orang yang misalnya tiba-tiba terkenal gitu ya, bela Islam, ya kita lihat betul siapa orang ini gitu ya. Maka termasuk saya mengkritisi sebagian orang mungkin yang Islam mu'alaf, baru mu'alaf. Saya berbicara banyak hal gitu. Kadang baca Quran salah, ini salah, bicara tentang hal-hal yang tidak kapasitas dia untuk itu. Walaupun dia al-wala wal-bara'nya kelihatan jelas, tapi hendaknya kita umat Islam tahulah yang layak dijadikan rujukan siapa. Kalau orang baru mu'alaf ya belajar, jangan diundang sana sini, sibuk dia menyampaikan itu, cukup testimoni aja. Kemudian banyak belajar dia. Ya nanti kalau dia sudah menyampaikan seperti itu jadi ustadz, nanti orang minder ngajari dia, ngajari sholat macam-macam. Orang baru masuk Islam banyak belajar. Ya belajar baca Al-Qur'an yang lurus, baca hadis, kemudian metodologi yang benar dalam belajar agama. Ya, khawatirnya nanti semangat dia ini malah tiba-tiba murtad di lain hari. Kewajiban seseorang yang baru masuk Islam itu belajar, karena mereka masih mu'allafah qulubuhum, masih goyah artinya. Ya, hatinya masih goyah. Letakkan suatu perkara pada tempatnya. Kita umat Islam sering dibohongi. Artinya hati-hati ya dengan sentuh dalam masalah hal yang itu sama dengan kita ya, langsung semangat. Kita semangat jihad, ada orang tiba-tiba muncul semangat jihad langsung ya kita dukung, ternyata enggak. Makanya sering tertipu. Ya. Misalnya apalah orang pengen nyalon apa-apa jadi pejabat, jadi dengan ulama langsung kan gitu kan. Ya. Umat Islam hari ini ya seperti itu keadaannya. Makanya Rasulullah berikan nasihat pada Aisyah, dan untuk kita mahlan, santai, pelan, jangan sembrono, jangan gerusa-gerusu kalau bahasa kita. Ya harus rifqah, santai tapi mengamati. Allah mencintai orang-orang yang tidak gerusa-gerusu ya dalam setiap perkaranya. Mereka sudah seperti itu, Rasulullah udah aku jawab. Ini cukup aja waalaikum gitu kan. Nggak usah habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Walaupun satu sisi kita puas itu kan. Orang Yahudi mengucapkan kayak gitu, assalamualaikum, Aisyah gregetan kan. Suaminya dibilang gitu kan. Ya tambahin lagi, waalaikumsalam wala'nah. Tuh, jengkel Aisyah. Ibunda Aisyah jengkel karena suaminya ya dicela oleh orang Yahudi, depannya itu kan kurang ajar benar. Istri siapa yang sekali nggak marah ya. Suaminya digitukan. Akhirnya dijawab dengan jawaban yang lebih. Tapi Aisyah bukan mengatakan haram, tidak boleh seperti itu. Enggak, tapi mahlan, santai Aisyah, santai. Ada waktunya. Tidak sekarang, karena enggak manfaat itu. Ya cukup waalaikum. Tapi kalau sudah waktunya, habis mereka. Kan gitu kan. Sehingga ketika terjadi beberapa peristiwa, menjadikan orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani Nadir terusir ibu karena perbuatan mereka. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah memberi salam dan menjawab salam pada orang-orang ahlul kitab. Kemudian hadis berikutnya, memberi salam kepada anak-anak. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyan. Assalamualaikum wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia pernah melewati anak-anak kecil dan memberi salam kepada mereka. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa melakukan hal ini. Iya, memberikan salam tidak hanya kepada orang dewasa, kepada anak-anak juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diikuti oleh Anas bin Malik
orang yang melazimi Nabi ya, berbelas-belas tahun ya. Anas bin Malik ini membantu Nabi, beliau menjadi khadim ya, berkhidmah kepada Nabi dan melazimi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya apa, ibu-ibu memberi salam pada anak kecil. Bahkan satu saat Rasulullah turun dari kendaraannya, kemudian menyalami anak kecil ya, bersalaman dan mengucapkan salam, bertanya kabar ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapa sayangnya beliau kepada anak-anak ya. Dalam hadis-hadis yang lain bagaimana beliau itu senang sekali kalau ada bayi yang dibawa kepada beliau langsung dipangku oleh beliau. Sampai ada satu peristiwa bayi itu kencing di gamis Rasulullah, pakaian Rasulullah. Maka Rasulullah marah? Enggak. Minta air supaya diperciki saja baju yang terkena pipis bayi tadi. Itu bayi laki-laki yang belum makan, masih kecil memang. Sehingga dari situ nanti muncul suatu hukum tentang status kencing bayi anak laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Ini sering terjadi. Anak kecil dibawa kepada Nabi, kemudian di tahnik ya. Yang itu sepertinya sudah kita bahas juga, apakah termasuk sunnah secara umum, apakah itu kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebagai contoh bagaimana kita bisa meneladani Nabi di dalam kasih sayang mereka terhadap anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak kita, anak-anak kaum muslimin. Sayang kepada mereka, menanyakan kabar, gitu ya. Mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika ditanya. Beliau menjawab, Nabi Muhammad, ya beliau SAW dulu melakukannya. Atau biasa melakukannya. Kemudian hadis 1402, wanita boleh keluar rumah untuk suatu keperluan. Hadis wa Aisyah qalat, kharajat Saudatu ba'dama duribal hijabu li hajatiha. Wa kanat imra'atan jasimah, la takhfa 'ala man ya'rifuha. Fara'aha Umar bin Khattab faqala ya Saudah, ama Allahi ma takhfayna 'alaina. Anzuri kaifa takhrujina. Qalat man kafa'at raji'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Wa innahu la yata'asha wa fi yadihi 'arqun. Fadakhalat faqalat ya Rasulullah inni khalastu li ba'di hajati faqala li Umar kada wa kada. Qalat fa auha Allahu ilaihi thumma rufi'a anhu wa innal 'araqa fi yadihi ma wada'ahu faqala innahu qad udzina lakunna an takhrujna li hajatikunna. Ya, silakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Ia melanjutkan, Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya. Kemudian Umar melihatnya. Dia pun memanggilnya, wahai Saudah, sungguh saya bisa mengenalimu. Jika kamu keluar, maka lihatlah bagaimana kamu keluar. Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah SAW yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku. Di tangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata, wahai Rasulullah, aku keluar untuk keperluanku. Lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata, lalu Allah menurunkan wahyu kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan kepadanya, sepotong daging tersebut masih berada di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian. Iya. Ini bagi ummahat, ibu-ibu, ya, kemudian bagi anak-anak gadis. Ini boleh keluar untuk satu keperluan. Ya, keperluan keluarga ya. Ya boleh saja belanja ya boleh gitu ya. Sedangkan hadis-hadis yang terkait wajibnya mahram itu safar ya. Dan safar itu tentunya dikembalikan pada istilah syar'i, bukan dikembalikan pada istilah bahasa ya. Kalau safar secara bahasa ya bepergian. Yutlaku ala safar al-ba'id awil qarib. Jadi safar baik yang dekat atau jauh ya safar. Tapi kalau secara syar'i ada aturannya yang mana safar itu nanti terkait dengan hukum fikih. Hukum seorang itu boleh
batal puasanya, boleh membatalkan puasa atau tidak. Kemudian boleh meringkas sholat yang 4 jadi 2 rakaat atau tidak. Itu kan safar secara istilah fikihnya. Bukan secara bahasa safar, yaitu pergi kemanapun, dekat atau jauh. Belanja di warung terdekat juga safar. Ini untuk sholat apa? Qashar sholatnya. Tidak seperti itu. Jadi bepergian yang dekat. Tapi nanti juga diperhatikan ya Ibu, karena kalau safarnya itu safar secara fikih juga jauh banget. Artinya bepergian yang itu ada potensi yang membahayakan, dan itu potensinya besar, yaitu tidak. Kecuali memang potensi itu kecil ya Ibu, jaminan keamanan 90%. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika seorang wanita itu aman dalam perjalanannya, safar tanpa mahram boleh. Karena ilatnya, sebab dilarangnya orang itu pergi tanpa mahram karena membahayakan. Hal ini sebagaimana pernah disabdakan Nabi, yaitu nanti di akhir zaman ketika Islam itu mulia, seorang wanita tidak takut melakukan perjalanan kecuali hanya kepada Allah. Itu perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut. Sana'a ke Hadramaut. Itu berapa jam ya Ibu? Mau naik bis 12 jam. Itu kan berapa ratus kilo itu? Ya, berapa ratus kilo. Sana'a, Yaman, Hadramaut ya. Pertengahannya Ma'rib, itu pertengahan, kurang lebih 5 jam, 6 jam ya. Jadi kalau sampai Hadramaut 12 jam. Nah, di sini barakallahu fikum, ini dalil yang digunakan sebagian ulama bahwasanya mahram itu adalah untuk jaga-jaga fitnah yang akan menimpa wanita, godaan atau apa ya Ibu ya. Seperti itu. Ala kulli hal, intinya untuk keperluan yang sifatnya ringan dan jarak yang dekat ya boleh saja. Apalagi taklim ya, taklim itu kan ya boleh-boleh saja. Ya. Walaupun nanti kita dapatkan beberapa fatwa yang kenceng, khususnya di Saudi Arabia ini fatwa terhadap wanita agak kenceng. Ya, naik mobil nggak boleh dulu. Fatwanya berubah sekarang. Perempuan nggak boleh naik mobil, ibu-ibu nggak boleh naik mobil. Apalagi naik motor. Naik mobil kan aman. Naik motor lebih-lebih nggak boleh. Kemudian kalau kita tanyakan kepada para masyayikh, itu anak mondok di luar daerah nggak boleh. Nggak ada mahramnya. Misalnya ibu pengen mondokkan putrinya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, di Solo, di Semarang, nggak boleh, nggak ada mahramnya kan gitu ya. Karena kan banyak teman wanitanya itu bukan mahram. Ustadznya apa lebih nggak mahram lagi kan gitu kan. Teman-teman wanita itu bukan mahram. Mahram adalah mereka para lelaki yang haram dinikahi. Itu fatwa para ulama yang ada di luar. Makanya di Indonesia tidak diberlakukan karena tidak mengikat. Karena kalau anak perempuan itu misalnya nggak dipondokkan, kadang-kadang di rumah itu kondisi lebih bahaya daripada di pondok. Di pondok kan lebih aman insya Allah. Ya, kenapa diharamkan orang keluar dari rumah tanpa mahram? Karena khawatir bahaya menimpa dirinya. Tapi kalau dengan keluar dia aman, maka keluar. Kan seperti itu. Jadi hukum itu erat kaitannya dengan ilat, dengan sebab yang mengiringinya. Kalau ada ilatnya, maka ditetapkan hukum. Kalau tidak ada ilatnya, maka ditiadakan hukum. Jadi di sini boleh ya Ibu ya taklim, yang jaraknya dekat-dekat. Nanti alasan taklim mana ke Medan jauh. Ya taklim dekat-dekat, belanja gitu ya. Karena kadang-kadang orang salah paham kan gitu. Ke minimarket belanja gitu. Ayo teman nih harus ada mahramnya di sini. Enggak, seperti itu. Kalau ada hajat maka boleh-boleh saja. Saya kira cukup Ibu-ibu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab. Silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Kita berakhir di hadis 1402 ya Ustaz. Insyaallah Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita, Allah istiqomahkan kita dengan iman dan takwa. Semoga kita bisa bertemu kembali di Selasa depan. Teman-teman sebelum taklim itu, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ustaz, mungkin saya Iya, Bu. mengawal teman-teman.
ini kembali lagi dengan safar dengan teman-teman, mungkin tidak dengan suami ya Ustadz, tapi dengan teman-teman yang sesama perempuan Ustadz. Kadang kan juga tidak dipungkiri gitu ya, kita kan juga suka berjalan dengan teman-teman yang memang dengan teman-teman perempuan ya Ustadz, gitu kan. Iya. Itu bagaimana Ustadz? Kalaupun misalnya harus keluar kota, tapi tidak dengan suami, tapi dengan teman-teman perempuan yang memang kita anggap insya Allah aman gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Iya, insya Allah boleh. Dalam Boleh mazhab Syafi'i boleh, Ibu. Boleh ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Ya, Ibu-ibu, Tapi bukan berarti kita sunahkan legitimasi untuk memperbanyak safar tersebut ya. Alhamdulillah. Ada satu Karena mazhab ya, Kak. Kalau dalam beberapa pendapat ulama ya tetap tidak boleh, nggak ada mahramnya, soalnya dengan dohirnya. Tapi sebagian ulama kontemporer di antara Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya tertarik dengan pendapat beliau dalam hal ini. Beliau luas ya. Dalam hal ini luas artinya kalau dirasa aman karena mereka adalah para sahabat-sahabat yang terpercaya ya, yang siqoh, maka boleh. Boleh saja. Baik. Alhamdulillah, berarti aman. Berarti aman Bukan kalau berarti ngambil yang mudah-mudah ya Bu, tapi memang kuat, dalilnya kuat itu. baik Ustaz, Tidaknya alhamdulillah. kuat. Iya, baik Alhamdulillah. kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Ada yang alhamdulillah tuh, Bu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti agak tenang kalau dibolehkan, insya Allah. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mbak Asih mau tanya. Ya, monggo Mbak Ayu, silahkan. Ustadz mau tanya mengenai sholat witir. Itu sebenarnya sholat witir itu yang lebih utama itu setelah sholat tahajud, kita tidur, tahajud terus witir, atau sebelum tidur ya Ustadz? Yang paling afdal diakhirkan Ibu, yang paling afdal. Berarti setelah tahajud ya? Jadi sholat witir ini ya gimana? Gini Ustadz, saya pernah baca, katanya gini, kalau kita yakin bisa bangun terus sholat tahajud, maka witir di akhir itu lebih utama. Tetapi kalau misalkan kita merasa tidak yakin bisa bangun untuk tahajud, maka witir setelah Isya atau sebelum tidur itu lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Gimana tuh Ustaz? Betul. Jadi ada hukum mutlak, ada hukum muqayyad ya Ibu. Mutlak itu ya tidak ada kaitannya bangun atau tidak bangun. Jadi hukum mutlak witir itu paling bagus digunakan sebagai penutup sholat sunnah di malam hari. Walaupun ya Rasulullah dalam sebuah riwayat ketika sudah witir tidur lagi beliau, bangun sebelum subuh sholat lagi sunnah beliau, ya nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh adalah sholat witir 2 kali. Jadi hukum witir yang paling bagus di penghujung sholat malam ya, itu paling bagus. Tetapi kalau satu kondisi misalnya orang tidak diyakini tidak bisa bangun, maka sholat witir ya lebih baik daripada nggak sholat Ibu. Kan itu perbandingannya, mending-mendingnya itu. Daripada nggak sholat witir ya mending sholat di awal. Tapi kalau sholat mutlak, kalau ada pertanyaan kapan witir itu afdal dilakukan, tidak dikaitkan dengan orang nanti khawatir bangun atau tidak, maka jawabannya witir dilakukan di akhir daripada sholat sunnah di malam hari. Seperti itu. Kan kalau Rasulullah itu kan, saya pernah baca hadisnya, Rasulullah itu kan tidak pernah melewatkan sholat witir ya Ustadz ya. Iya. Itu karena Rasulullah kan memang selalu sholat malam ya, jadi witir. Nah sekarang kita, kayak seperti saya misalkan, kan nggak selalu terbangun setiap malam. Terkadang terbangun, terkadang juga enggak gitu. Jadi biar saya tidak melewatkan sholat witir, maka saya melazimkan sholat setiap sebelum tidur, sholat witir. Itu nggak apa-apa Ustaz. Enggak Tapi apa-apa. nanti kalau misalkan terbangun, ya saya nggak witir lagi. Iya, enggak masalah. Setiap Itu habis dipraktekkan kita, seorang sahabat, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu rajin belajar ngapal hadis, waktunya itu banyak digunakan untuk belajar, sehingga kualitas ibadahnya tidak seperti sahabat misalnya Abdullah bin Amr bin As itu, Masya Allah. Ya memang manusia kadang-kadang berbeda potensinya, kadang lebih di sini kurang di tempat yang lain. Apa yang dilakukan nggak masalah. Jadi karena tidak bisa melazim saat malam ya witir belum tidur, kalau bangun ya tahajud aja tanpa witir, nggak masalah. Tidak masalah. Yang penting witir itu dilakukan
ya ba'da sholat isya karena termasuk sholat malam. Ya seperti itu. Ya, sekarang Ustaz. Afwan. Cukup ya, Pak Asih cukup buktinya. Ya Ustaz, mungkin intinya buat kehati-hatian ya, jika witir tidak bisa dilakukan, kita tidak bisa bangun di malam hari gitu ya, mungkin witir bisa dilakukan pada isya gitu ya Ustaz ya. Intinya Iya. seperti itu. Iya. Baik, masih ada lagi. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan, boleh ya satu ya? Iya. Boleh. Gini Ustadz, ada kejadian sih ya. Itu misalnya seorang anak pernah berselisih paham dengan orang tuanya ya Ustadz. Jadi anak itu merasa sakit hati Ustadz gitu kan. Sampai pada akhirnya anak itu tidak menegur ayahnya gitu. Qadarullah wa masyafa'al, anak itu wafat Ustadz. Terus bagaimana ya Ustadz sampai di akhir ayatnya anak itu tidak menegur ayahnya karena merasa sakit hati gitu loh Ustadz. Gimana ya Ustadz? Jadi orang tuanya ini bagaimana nih dengan si anak gitu loh sampai akhir hayatnya dia tidak menegur orang tuanya gitu karena memang sakit hati yang mendalam gitu Ustadz. Ada kejadian memang yang dia tidak bisa lupakan gitu. Iya. Gimana Ustadz? Allah ya. Kita serahkan hisabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hisabnya pada Allah, dan bagi orang tuanya dan saudaranya, kerabatnya doakan saja Ibu. Jadi apa namanya? Masalahnya seperti apa kan kita nggak tahu rinciannya seperti apa. Iya. Ya, seperti apa? Apakah salah anaknya atau salah orang tuanya? Apakah memang layak anak mendiamkan atau tidak? Nah, ketika sudah meninggal ya hisabnya Allah, kita serahkan hisabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah yang sifatnya ya itu bisa dimaafkan ya, harusnya maafkan Ibu, memaafkan. Tapi memang ada perkara-perkara yang sangat berat mungkin, sangat berat sekali. Saya pahami itu, sangat berat ya. Wajarnya yang paling seorang anak itu tidak menzalimi ya, tidak menzalimi. Jadi untuk akrab mungkin susah gitu, karena suatu masalah yang sangat berat dan itu tidak lazim dilakukan oleh orang tua. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagi saudaranya, orang tuanya yang mungkin merasa salah atau yang salah anaknya didoakan saja Ibu. Karena tidak bisa diperbaiki di dunia karena sudah meninggal. Iya, betul. Sudah didoakan. Dimaafkan kalau menurut pandangan ayah atau ibunya itu salah ya, dimaafkan, mudah-mudahan ini sebagai maaf ya nanti ketika hisabnya gitu kan. Kalau masih hidup kan bisa diperbaiki itu. Kalau sudah meninggal kan tidak bisa, kecuali perbaikan dengan doa dan amal-amal soleh yang diniatkan pahalanya untuk almarhum. Berarti mungkin dari orang tuanya yang memaafkan anaknya ya Ustadz ya. Seperti itu ya, meringankan hisab anaknya juga ya Ustadz ya. Jadi kan masalah itu kan ada hisabnya ya. Ketika orang memaafkan kan jatuh, jadi gugur. Iya. Iya. Baik Ustadz, karena ada titipan pertanyaan. Baik Ustadz, jazakallah khair jawabannya. Kayaknya sudah cukup ya, sudah jam 11:30 lebih ya Ustadz, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kayaknya sudah cukup ya, sudah cukup jelas insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah berakhir di hadis ke 1402. Mari sama-sama kita tutup kajian kita kelas Lu'lu'ul Al-Marjan dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.